Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal pemakaian bensin untuk membersihkan terutama bagian CVT. Jadi sekarang ini kan sudah umum ya, kalau membersihkan CVT, seluruh bagian CVT itu pakai bensin. Yang juga umum adalah ketika throttle body atau bagian komponen-komponen mesin yang lain itu dicuci menggunakan bensin. Tapi ya wes, untuk bagian-bagian yang lain belakangan dulu lah. Jadi katanya mencuci pakai bensin ini jadi perdebatan ya. Tapi penulis nggak tahu yang didebatkan itu apa. Ono alasan gini lah, gitulah. Ada yang ngomong harus pakai pembersih khusus ya, pakai cairan khusus pembersih. Tapi ya masalahnya menggunakan bensin itu bisa mempunyai efek samping atau cairan pelarut apapun lah ya. Cairan pembersih khusus atau apapun itu bisa apa ya? Bisa efek negatifnya sangat besar. Ada yang ngomong soal sealnya. Sealnya nanti mas jadi rusak. Sealnya ini karena kena bensin jadi membesar, lumer, terus akhirnya robek. Kalau sudah robek, wes jadi parah dah. Karena bagian yang robek itu tentu artinya tidak terlindungi dari debu lagi, terutama untuk motor Honda yang katanya CVT-nya tidak dilengkapi dengan filter busa ataupun apapun lah, filter kain atau apa. Biasanya kalau CVT filter busa ya, karena nggak terlalu kritikal, tapi cuma butuh menghilangkan penyebab kotornya saja ya. Selain dari sealnya yang bisa rusak, bensin ini bakal juga akan bisa merusak bagian pelumasannya, bagian stempetnya. Karena apa? Karena bensin ataupun cair pelarut yang lain itu akan membuat stempetnya jadi berkurang, membuat stempetnya jadi hilang dari permukaan-permukaan yang harusnya dilapisi oleh stempet. Jadi ya bisa bayangkan sendirilah, permukaan-permukaan yang sebelumnya diberi stempet jadi hilang stempetnya. Bisa bayangkan sendirilah kalau bagian-bagian yang harusnya ada stempetnya terus tiba-tiba stempetnya nggak ada, kan ya nggak ada lagi pelumasnya. Pelumasnya CVT itu ya cuma stempet. Begitu stempet hilang, ya sudah hilang pelumasannya. Kalau CVT berjalan tanpa pelumas, maka yang terjadi apa? Ya yang terjadi ya aus, bakal banyak keausan yang terjadi. Mau di bearingnya, mau di jurnal bearingnya, dan dimanapun lah. Mungkin ya dari mekaniknya terus kemudian memberikan stempet-stempet. Tapi ya biasanya setelah dicuci itu nggak dibongkar total, masalahnya itu. Dan bagian-bagian yang harusnya ada stempetnya jadi hilang stempetnya, padahal sama dia nggak dikasih lagi. Bisa aja mungkin dari mekaniknya itu tahu bahwa oh iya bagian ini harus ada stempetnya. Nah ketika ngasih stempet itu apa dijamin nggak ada yang lupa? Apa dijamin semuanya komplit? Lalu kita bicara soal
manfaat menggunakan bensin itu. Benarnya apa sih gunanya membersihkan CVT itu pakai bensin? Kan paling cuma lebih bersih ya. Nah, lebih bersih ini apakah secara fungsional juga akan bisa membantu? Apakah memang kalau tidak dibersihkan pakai bensin bakal ada yang miss, bakal ada yang enggak sip selain dari sisi penampilan? Karena bisa jadi pemakaian bensin itu hanya untuk memuaskan hati konsumen, biar kelihatannya kerjaannya bagus, biar kelihatannya dalamannya bersih. Konsumen kalau lihat kerjaan bersih gitu seneng. Walau bensinnya dijopok saka tangki ini gak apa-apa, ketok bersih soalnya, daripada kalau dalam keadaan orisinalnya yang hitam-hitam, coklat-coklat ya. Begitu pakai bensin, wah bersih ya. Kata-kata servis pun jadi ada maknanya gitu, konsumennya seneng. Tapi lepas dari menyenangkan hati konsumen, emang ada lagi tah manfaatnya? Apa memang kalau nggak dicuci dengan bensin terus tiba-tiba merosot kabeh? Kan ya enggak. Karena ya walau nggak diapa-apakan, nggak dicuci bensin pun no problem. Misal ada yang namanya butuh pelumasan, itu juga bisa ditambah. Nggak perlu menghilangkan yang lama, kecuali memang yang lama itu kualitas rendah, kayak punyanya AHM, punyanya Honda. Baru kalau stempetnya kualitas rendah ala AHM, baru cocok lah kalau dihilangkan semua dulu stempetnya. Tapi itu pun pembersihan stempet dalam posisi betul-betul terbongkar semua, nggak cuma separuh-separuh. Terus setelah terbongkar semua gitu juga dikasih stempet ulang dengan teliti, sehingga bisa masuk ke semua bagian yang benar-benar butuh stempet. Tapi selain itu untuk apa? Kecuali memang ada kasus khusus di mana CVT-nya kerembasan oli dari gear, kerembasan oli dari crankshaft, dari ruang olinya, atau kerembasan oli dari bagian filter udara. Baru kalau misalnya piringannya kena oli gitu ya, lumrah lah dibersihkan pakai bensin atau pakai pelarut yang lain. Tapi ya tetap itu pun nggak seluruh bagian, cuma misal bagian itu netok, bagian piringan netok. Sementara itu bagian roller atau apapun lah itu wis jarno lah, babano. Lagi pula toh setahu penulis yang namanya roller itu nggak dikasih stempet ya, setahu penulis. Tapi boleh ono sing stempet. Tapi yang jelas fungsi bensin sendiri itu hanya untuk menyenangkan hati konsumen. Wes, titik. Kalau memang ada minyak-minyak, itu hanya pengecualian. Karena ya seringnya konsumen itu servis CVT itu adalah untuk memberikan tambahan pelumasan ya, adalah untuk membersihkan debu-debunya. Kebanyakan yang servis CVT itu adalah pemilik motor Honda yang sudah agak lama di jalan, sehingga debu-debu yang nggak ada filternya itu masuk ke ruang CVT. Nah, debu sendiri itu lebih cocoknya kan dibersihkan pakai air kan ya, namanya debu. Bensin itu bukan sesuatu yang pas untuk membersihkan debu. Justru ya nggak usah pakai bensin, ditiup angin kompresor saja sudah cukup.
Jadi ditiup angin kompresor aja sudah cukup untuk membersihkan. Bagian-bagian yang dibersihkan juga ya salah satunya klonengane gitu ya. Itu juga nggak bisa hanya pakai bensin. Kalau perlu malah harus diamplas bagian klonengane, bagian ampas, bagian kampase. Kan malah butuh diamplas toh, nggak bisa pakai bensin saja. Pakai bensin pun kalau bensinnya Pertalite ono pelumase iku, malah tambah merosot lah. Ada yang ngomong kalau pakai bensin itu nggak ceket ya, beda dari kalau pakai cairan pembersih lain gitu. Ya saya ndelok-ndelok bensin nih, kalau konsumen bensinnya Pertalite ya malah licin. Apalagi yang Pertalite akhir-akhir ini yang katanya malah meninggalkan sisa di lantai atau dimanapun lah, di tangan gitu. Jadi malah nggak cocok dibersihkan pakai bensin, malah gak sip gitu loh ya pakai bensin atau pakai cairan pelarut yang lain. Tapi ya pemana ya, karena yang namanya konsumen itu wes susah lah dikandani. Oh bersih api, ngeyel pakai bensin. Sama seperti engine flush ya, ada beberapa konsumen yang mengharuskan ini harus di engine flush ini ya, kudu dibersihkan biar mesin nggak berlumpur. Padahal ya masih kena penyakit lumpur juga, dan ketika berlumpur gak ono sing ngasih rekomendasi pakai solar. Karena apa? Mau pakai solar sekalipun kalau mesin sudah berlumpur gak mempan mas. Kalau misalnya mempan, orang itu sudah menganjurkan pakai solar untuk kalau lumpurnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Rekomendasi bengkel-bengkel itu pasti nyuruh turun mesin, dikerik, disikat, dikelondok, diobeng-obeng, bahkan kadang pakai bor. Kayak gitu caranya. Jadi ya lagi-lagi lah sumbernya itu adalah konsumen, dan dari mekaniknya juga saenake gitu loh. Lagi pula kalau misalnya rusaknya itu gak langsung. Rusaknya itu rusak kalau CVT nggak ada pelumasnya, baru misalnya seminggu atau sebulan gitu ya. Kalau motornya pemakaiannya kayak penulis, baru setelah sebulan jadi rusak. Nah kalau sebulan rusak, kalau rusaknya butuh waktu sebulan, apa konsumen nyalahkan mekanik? Ya enggak lah. Mustahil konsumen itu moro mikir, oh ini pasti gara-gara di servis oline itu gak tepak, stempetnya itu kurang gitu ya. Nggak pernah mikir kayak gitu, nggak pernah, mustahil. Apa dipikir nggak ada yang mengalami itu? Cobalah lihat cobalah lihat di forum-forum, grup-grup gitu ya. Ngeri. Di grup-grup gitu, terus pasti ada aja yang ngomong setelah sebulan servis pertama, setelah seminggu servis pertama kok CVT jadi makin lama makin kasar ya, makin lama makin getar ya, makin lama makin gak enak ya, rasanya kok kelotak-kelotak ya. Pasti ono ae cerita seperti itu. Mengapa? Lah mau nggak rusak gimana? Namanya stempet hilangkan, stempet dibasmi tuntas, ya pasti rusak lah. Ini terutama untuk pemilik motor Honda ya, karena kalau di Yamaha penulis nggak lihat praktek pakai dicuci-cuci dengan dengan bensin gitu ya. Ya paling nggak di Yamaha yang penulis langganan tempat beli motor ini nggak ada praktek seperti itu, karena ya servis
Ke-1, kedua, ketiga, keempat yang dilakukan adalah bongkar filter. Wes iku tok. Filternya itu ya, filter CVT. Bongkar filter, cos. Wes, mari. Gak lapo-lapo maneh. Terus ketika penulis minta minta ganti belt ya, ganti belt terus sama slider. Roller penulis lihat bentuknya masih ono bulat, cuma tepes sithik tok, wis jarno lah, wis terus no. Rollernya masih pakai aslinya bawaan, cuma ganti belt sama slider. Slider itu yang bikin kocaknya itu loh ya, pelapis biar nggak kotok-kotok. Apa yang dilakukan dari mekaniknya itu bongkar, taruh, ambil belt penggantinya, wis pasang lagi. Nggak diapa-apa no, nggak dikai bensin, nggak dikai cairan apa-apa, gak dia apa-apa no. Lepas, pasang belt, wes nggak pakai cuci apa-apaan. Itu penulis gantinya di piro 32.000 km, sekarang di 42 km, 42.000 km. Seenak nih CVT ini. Kalau keluhan makin berisik atau apa gitu ya, cuma BLT sing rodok kurang sip ya, entah mengapa nggak kayak bawaan. Apa mereknya gak tepat tayo opo, soalnya dret ya, jerasa dret. Boleh salah roller, tapi ya selama ini wes gak ada masalah ya. Penulis juga nggak ada gredek ya, sama sekali nggak ada gredek. Kecepatan berapa sih muncul gredek itu? Awalan gini gas, sekarang gredek kan nggak ada, padahal ini motor 40.000 km. Lepas gas lagi, nggak ada gredek, nggak ada gredek. Jadi poinnya apa? Poinnya itu adalah sebenarnya kalau servis itu nggak usah dibasahi bensin semua gitu. Kalau bukan karena kena minyak atau kena stempet, kena apa, bagian-bagiannya kena belt, bagian-bagiannya kampas ganda, itu nggak usah dicuci bensin. Kalau kena tanah cukup lah pakai semprotan cos, pakai kompresor, angin kompresor. Terus untuk bagian klonengan nih, bagian mangkokan kampasnya itu, dalamnya ya malah perlu diamplas. Nggak bisa misalnya pakai bensin, nggak mempan. Untuk kampasnya sendiri juga nggak bisa pakai bensin, harus diamplas. Sisi bensin sendiri hanya untuk membuat konsumen merasa wah sudah dibersihkan, padahal yang dibersihkan itu nggak cuma bagian yang kelihatan, tapi bagian yang nggak kelihatan jadi bersih. Masalahnya kalau bagian yang kelihatan itu bersih itu bagus, tapi bagian yang butuh stempet itu bersih, itu masalah besar. Karena namanya CVT, kerja utamanya ya dari stempet. Pelumasan CVT itu dari stempet. Bahkan bisa jadi setelah diservis gitu ya, stempetnya beleler, jadi keluar dari bearing-bearingnya. Nah ketika stempet ini keluar dari bearing-bearing, jadi kayak minyak. Yang terjadi apa? Malah bisa jadi kena belt atau kena kampas ganda. Akhirnya kampas ganda ini jadi licin,
Kalau kampas ganda jadi licin, efeknya adalah bakal selip. Kalau orangnya merasa selip itu cuma karena kurang digas, di gaspol, yang terjadi adalah terjadi gesekan antara kampas dan klonengane, sehingga klonengane akan jadi panas sekali, akhirnya meleot. Stempet itu jadi makin meler lagi karena kena panas sangat luar biasa. Akhirnya gosong. Setelah selesai itu bisa aja malah dari crankshaftnya atau bukan crankshaft kalau belakangnya, bagian bearing belakang, bagian gardane itu jadi nggak senter lagi AC. Merembet kemana-mana. Akhirnya ya kalau pingin betul-betul mulus halus bisa habis jutaan ya, karena kalau sudah gardan yang kena sing merambat ya, bisa habis jutaan. Kalau beltnya yang kena lelehan dari stempet yo jadi merosot juga, bisa timbul panas juga ya, panas yang luar biasa juga. Gosong, beltnya jadi rusak, karena belt kena panas luar biasa kan ya rusak juga. Akhirnya meletek beltnya, kalau terus-teruskan ya putus. Pakai bensin atau cairan pelarut yang lain itu malah bikin sumber masalah ya. Karena untuk apa sih bersih-bersih? Wong cuma tampilan tok. Biar nggak licin gitu. Kalau pingin nggak licin ya bukan pakai bensin, karena bensinnya bensin pertalite yo malah jadi ono lunyu-lunyu nih, gak peret. Ya wis, hati-hatilah ya. Yang jelas hati-hatilah kalau motor sudah pernah diservis CVT terus pakai bensin. Penulis juga baru kepikiran dulu rekomendasi ini sopo, Juang Bae ta sopo iku ya. Dilihatkan apa, kalau pakai bensin itu nggak bagus itu, asli setuju itu. Stempet loh sing nggak oleh, termasuk yang bagian dalam itu, bagian sing as AC itu, ngapain harus dikasih bensin? Mau untuk membersihkan apa? Di Jarno aja malah gak popo. Kecuali emang kalau motornya Honda, karena stempetnya Honda itu kualitasnya rendah ya. Tapi penulis pengen tahu juga untuk mereka pemilik Honda yang tidak pernah melakukan servis pertama, dan servis pertamanya tanpa servis CVT. Penulis pengen tahu gimana. Karena kalau ternyata awet ya berarti yang salah cara servisnya. Ya wis, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.